Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci, dialah yang terputus. Surat Al-Kautsar ayat 1-3. Ma'asyiral muslimin jemaah salat yang dirahmati Allah. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Berkat rahmat, nikmat dan karunia itu juara, kita telah dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan dari rumah kita masing-masing menuju rumah Allah ini, guna untuk memenuhi panggilan Allah, yaitu melaksanakan ibadah sholat Id pada hari ini. Kalau kita hitung-hitung nikmat yang diberikan Allah kepada kita, tidak bisa kita menghitung nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Satu contoh saja, kita ibaratkan pada hari ini, saudara kita sakit di rumah sakit, berbalik di rumah sakit, dan kemudian sampai di rumah sakit diberi oksigen oleh dokter. Di sana menghabiskan oksigen, dirawat 4 atau 5 hari di rumah sakit, habis 1 tabung oksigen. Tentu kita harus bayar di rumah sakit. Yang jadi pertanyaannya apa? Allah telah berikan kita oksigen. Allah telah berikan kita oksigen sejak lahir sampai hari ini. Kita tidak henti-henti menghirup oksigen Allah. Satu lagi pertanyaannya, kita menghirup oksigen Allah siang, malam, maupun kita sedang tidur, masih menghirup oksigen Allah. Tapi Allah tidak pernah tuntut bayaran apapun kepada kita. Apa yang Allah tuntut kepada kita? Syukurilah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukurilah nikmatku, kata Allah. Siapa yang mensyukuri nikmatku, akan aku tambah nikmat tersebut. Tapi kalau kalian kufur terhadap nikmatku, tunggulah azabku yang sangat pedih. Itu janji Allah di dalam surat Ibrahim ayat 7. Pada hari ini kita sedang melaksanakan hari raya Idul Adha. Tidak ada gangguan apapun pada hari ini. Patut kita syukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita tenang merayakan hari raya Idul Adha. Kita lihat saudara-saudara kita yang di Palestina sana dibom oleh orang-orang Yahudi, dan selawat beriring salam kita aturkan kepada amat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Nabi Muhammad merupakan Nabi penutup zaman. Nabi Muhammad merupakan Rasul yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad, dan tidak ada lagi Rasul setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada di sekitar ini yang mengaku dirinya Rasul, kalau ada yang mengaku dirinya Nabi, kontan katib katakan di atas mimbar ini, berarti aliran orang tersebut adalah aliran sesat. Kaum muslimin, jemaah salat Id yang dirahmati Allah, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada jemaah salat Id yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan iman dan ketakwaan itu? Laksanakan segala perintah Allah, dan marilah kita berusaha untuk meninggalkan segala larangan Allah. Kaum muslimin, jemaah salat Id yang dirahmati Allah, pada hari ini kita laksanakan salat hari raya Idul Adha. Ada yang merayakan pada hari ini, ada yang merayakan hari raya pada esok hari. Itu tidak perlu kita perdebatkan. Hari ini kita hari raya, besok juga saudara kita merayakan hari raya Idul Adha. Sama-sama betul kedua-duanya. Tidak ada yang salah, yang betul atau benar, Allah yang menentukan. Maka itu tidak ada perpecahan di antara kita. Walaupun hari ini kita merayakan hari raya Idul Adha, walaupun besok kita merayakannya, maka untuk itu persatuan tetap kita jaga, dan jangan pernah terjadi perpecahan di antara kita. Dalam khutbah yang pendek ini, mari kita lihat, telah khatib bacakan di dalam surat yang telah khatib bacakan tadi, Al-Kautsar ayat 1. Surat ini sering kita baca. Surat ini hafal oleh kita, yang artinya sesungguhnya kami telah berikan rezeki yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Di sini ada dua kaum muslimin jemaah salat yang dirahmati Allah. Yang pertama, laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan yang kedua Allah perintahkan kepada kita, maka berkurbanlah. Mari kita lihat satu persatu kaum muslimin jemaah salat yang dirahmati Allah. Yang pertama kita bahas namanya sholat. Sholat itu wajib. Sholat itu wajib. Anak TK, anak SD tahu pengertian wajib. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Jelas tahu. 10 menit menyita waktu kita untuk sholat, berat rasa hati kita untuk melakukan. Kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 118. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita lihat di dalam surat Al-Baqarah tersebut, orang yang beriman, jelas-jelas orang yang beriman itu melaksanakan sholat. Sholat itu wajib. Katanya kita orang yang beriman, katanya kita orang Islam, katanya kita orang mengharapkan rahmat Allah, sholat tidak pernah. Apakah kita orang yang beriman? Apakah kita orang Islam? Perintah Allah di dalam surat Al-Kautsar,
kita tidak melaksanakan sholat. Di KTP jelas-jelas Islam, di KTP dituliskan Islam, tapi sholat tidak pernah, sama dengan orang kafir. Berbeda kita dengan orang kafir itu adalah sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah sholat yang dirahmati Allah. Orang yang tidak pernah sholat, di KTP dituliskan Islam, sholat tidak pernah, sama dengan seekor binatang. Mohon maaf kaum muslimin jemaah sholat yang dirahmati Allah. Allah perintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat, tapi kita tidak melaksanakan sholat. Al-Araf 179 Allah jelaskan, Allah berikan hati untuk memahami ayat-ayat Allah, Allah berikan mata untuk melihat kekuasaan Allah, Allah berikan telinga untuk mendengar ayat-ayat Allah. Tapi semua itu kita abaikan. Manusia itu sama dengan binatang ternak, malahan lebih hina daripada binatang. Apakah terbukti pada hari ini? Coba kita lihat, seekor sapi, seekor kerbau masuk ke tanaman kita, dia akan makan tanaman kita. Tidak peduli kita yang tanam, tidak peduli kita yang punya, yang penting perutnya kenyang. Itu seekor binatang. Tapi coba kita lihat manusia pada hari ini, tidak peduli uang rakyat sekalipun, tidak peduli uang negara, halal, haram, makan. Itu yang terjadi pada hari ini. Sama tak dengan binatang ternak? Sama, sudah terbukti pada hari ini. Mari kembali introspeksi diri kita kembali. Demi kita pejabat, kita bersumpah di atas kepala kita. Al-Quran 30 juz, 114 surat. Bersumpah di atas kepala kita. Demi Allah, saya bersumpah tidak akan korupsi. Demi Allah, saya bersumpah tidak akan menzalimi rakyat. Tapi apa? Ketika jabatan telah kita remban, kita melakukan korupsi besar-besaran, kita menganiaya, menzalimi rakyat. Sumpah Al-Quran, nanti Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Kalau tidak ada dasar untuk melaksanakan sholat, maka perbuatan buruk selalu kita laksanakan di atas dunia. Manusia itu sama dengan binatang ternak, halal, haram, makan. Itulah yang kita lakukan pada hari ini. Apakah terbukti pada hari ini? Apakah sudah kita lihat pada hari ini? Sudah kaum muslimin jemaah sholat yang dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah sholat yang dirahmati Allah. Yang kedua kita lihat di dalam surat Al-Araf 179 tersebut, manusia itu lebih hina daripada binatang. Apakah terbukti pada hari ini? Coba kita lihat, seekor kera, anaknya selalu bergantung di leher induknya. Itu seekor binatang. Dia lindungi anaknya kemanapun dia pergi. Itu seekor binatang. Tapi coba kita lihat manusia pada hari ini. Ada tak manusia yang membunuh anak kandungnya pada hari ini? Ada tak manusia yang menyiksa anak kandungnya pada hari ini? Ada tak manusia yang membuang anak kandungnya di tong sampah pada hari ini? Ada tak manusia yang lebih hina pada hari ini? Seorang ayah berani menghamili anak kandungnya sendiri. Na'udzubillah, sumpah na'udzubillah. Manusia itu lebih hina daripada binatang. Sudah terbukti pada hari ini? Sudah terjawab pada hari ini? Sudah. Manusia itu lebih hina daripada binatang. Agar kita terhindar dari itu, maka dekatkanlah diri kita kepada Allah. Laksanakanlah sholat yang diperintahkan Allah kepada kita. Sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, mari kita lakukan hijrah. Di dalam surat Al-Baqarah 118 tersebut, yang kedua, walladzina
sholat. Selama ini kita tidak pernah berkurban, maka laksanakanlah kurban. Selama ini kita tidak pernah berinfak, bersedekah dan lain sebagainya, maka berinfaklah kita, bersedekahlah kita, bayarkan zakat. Ingat kembali kaum muslimin jemaah salat Id yang dirahmati Allah, hidup di atas dunia hanya sementara. Tidak ada yang kita sombongkan di atas dunia. Harta kekayaan yang kita miliki tidak ada gunanya kita sombongkan. Hanya titipan sementara dari Allah. Suatu saat Allah akan minta kembali. Jabatan tinggi yang kita banggakan di atas dunia tidak ada gunanya. Hanya titipan sementara dari Allah. Tidak ada yang mesti kita sombongkan di atas dunia. Menzalimi orang lain di atas dunia kita, maka hijrahlah kita pada hari ini. Mengambil harta orang lain kita di atas dunia. Setiap hari kita tidak tegur sapa dengan tetangga, maka pada hari ini jadikanlah hari raya Idul Adha ini menjadi hari yang hijrah pada hari ini. Kaum muslimin jemaah salat Id yang dirahmati Allah, mari kita hijrah pada hari ini. Selama ini kita tidak pernah sholat. Selama ini kita menzalimi orang lain. Tanah orang kita ambil, hak orang kita ambil. Di atas dunia hukum bisa kita beli. Di atas dunia bisa kita lakukan sekedah hati kita. Kita memiliki jabatan tinggi. Kita memiliki bapak kita yang punya jabatan tinggi, yang pejabat pada hari ini. Kita bisa bersandar kepada itu. Tapi ingat, suatu saat Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Tidak satupun yang luput dari pandangan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah salat Id yang dirahmati Allah, tidak ada yang mesti kita sombongkan di atas dunia ini. Maka untuk itu hijrahlah kita pada hari ini. Hijrah dari tempat yang buruk ke tempat yang baik, dari tempat yang baik ke tempat yang lebih baik. Maka untuk itu pada hari ini kaum muslimin jemaah salat Id yang dirahmati Allah, jangan pernah kita tinggalkan salat. Surat Al-Kautsar menjelaskan, dirikanlah salat karena Tuhanmu, maka untuk itu laksanakanlah salat. Jangan pernah kita tunda-tunda lagi tobat kita kepada Allah. Berapa jatah yang dijatakan Allah umur kepada kita di atas dunia? Umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkisaran 60 sampai 70 tahun. Kembali introspeksi diri kita kembali. Sudah berapa umur kita pada hari ini? Sudah berapa amal ibadah yang telah kita perbuat? Sudah berapa dosa yang telah kita perbuat? Sudah berapa kita menzalimi orang lain? Sudah berapa banyak dosa kita di atas
biasa saja. Nonton video porno biasa saja pada hari ini. Berkembangnya zina pada hari ini, berkembangnya maksiat pada hari ini. Tidak ada tindakan dari mama kepada hari ini kepada kemenakan. Itulah yang terjadi pada hari ini. Katanya kemenakan berajo ke mama, mama berajo ke pemulu, pemulu berajo ke nan mana ke Allah. Tapi apa pada hari ini? Mama menzalimi kemenakan, kemenakan tidak tahu menau dengan mama. Itulah yang terjadi di Minangkabau pada hari ini. Kaum muslimin, jemaah salat Id yang dirahmati Allah, jangan pernah salahkan orang lain. Kenapa bencana itu silih berganti? Gempa bumi terjadi, bencana longsor terjadi, angin puting beliung terjadi. Jangan pernah salahkan orang lain. Ingat kembali dosa keterlaluan kita kepada Allah. Apa dosa kita? Dosa zina, dosa maksiat, dosa durhaka kita kepada kedua orang tua, dosa istri kepada suami. Itulah yang terjadi pada hari ini. Kita masukkan anak kita ke pondok pesantren, kita masukkan anak kita ke pondok pesantren beragama, gedungnya megah. Ingat kembali di dalamnya ada aliran sesat yang terjadi. Ingat kembali, hati-hati kita mendidik anak kita pada hari ini. Berlambangkan Islam, tapi di dalamnya sesat. Itu yang terjadi pada hari ini kaum muslimin. Jemaah salat Id yang dirahmati Allah, pertahankan kembali agama kita, maka dekatkanlah diri kita kepada Allah. Bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah? Laksanakan perintah Allah, terutama sekali solat yang diperintahkan Allah kepada kita. Yang kedua, di dalam surat Al-Kautsar Allah jelaskan, dirikanlah solat karena Tuhanmu. Dan yang kedua, berkurbanlah. Ingat kembali kaum muslimin jemaah salat Id yang dirahmati Allah, perintah kurban Allah perintahkan pada bulan Zulhijjah, jatuhnya pada hari ini, hari besar umat Islam. Allah perintahkan kepada kita laksanakan haji ke Mekah Al-Mukarramah. Kalau kita tidak mampu untuk melaksanakan haji, maka laksanakanlah kurban. Kalau kita tidak mampu untuk melaksanakan kurban, maka laksanakanlah puasa pada tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Kalau kita tidak mampu berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah, maka Allah perintahkan berpuasalah satu hari pada tanggal 9 Zulhijjah yang disebut dengan puasa Arafah. Kalau kita tidak mampu berpuasa satu hari tersebut, laksanakanlah puasa menjelang sholat hari raya Idul Adha. Kalau kita tidak mampu berpuasa menjelang sholat hari raya tersebut, maka laksanakanlah 2 rakaat sholat muakkad pada hari raya tersebut. Maka begitu banyak ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita pada bulan Zulhijjah ini kaum muslimin jemaah salat Id yang dirahmati Allah. Kalau kita tidak mampu melaksanakan haji ke Mekah Al-Mukarramah, maka berkurbanlah. Mari kita lihat kaum muslimin jemaah salat Id yang dirahmati Allah, laksanakanlah kurban. Kurban dalam bahasa artinya qarib, dekat atau mendekat. Dekatkan diri kita kepada Allah. Kurban hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang mendekati kepada wajib, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Allah. Apa dari faedah dari kurban tersebut? Yang pertama, kita berkurban untuk mensyukuri nikmat hidup atau nikmat rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kedua, apa manfaat dari berkurban? Menandakan keislaman kita, bahwa kita adalah umat Islam. Salah satu ciri khasnya itu melaksanakan kurban. Dan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, apabila kamu sudah
pecandu rokok, mohon maaf kaum muslimin jemaah sholat yang dirahmati Allah. Seorang pecandu rokok menghabiskan rokok satu bungkus satu hari. Harga rokok 12.000 rupiah dikali 30 hari 360.000. 360.000 rupiah dikali 12 bulan 4.320.000. Di mana kita tidak mampu untuk melaksanakan kurban? Kurban satu kali setahun hanya 2.800.000, hanya 3 juta untuk melaksanakan kurban. Satu hari kita bisa membeli rokok satu bungkus 12.000 rupiah. Ingat kembali, di mana kita tidak mampunya. Kita mampu untuk mencicil mobil setiap bulan. Kita mampu mencicil sepeda motor setiap bulan. Kita mampu mencicil bank setiap bulan. Tapi satu ekor kambing dalam satu tahun kita tidak mampu. Introspeksilah diri kita kembali, kaum muslimin jemaah salat Id yang dirahmati Allah. Jemaah salat Id yang dirahmati Allah. Begitu banyak manfaat dari berkurban. Apa manfaat dari berkurban lagi? Setiap helai bulu hewan kurban itu dihitung satu pahalanya oleh Allah. Begitu besar pahala yang diberikan Allah kepada kita bagi orang-orang yang berkorban. Ingat kembali, orang yang berkurban itu ikhlas karena Allah. Apa manfaat dari berkurban lagi? Kepedulian kita kepada fakir dan miskin, kepada kaum du'afa. Berbagi kita pada hari ini yang melaksanakan kurban tersebut. Ingat kembali, orang yang boleh mendapatkan daging kurban itu yang pertama, orang yang berkurban. Yang kedua, yaitu orang fakir, orang miskin. Dan yang ketiga, orang karib kerabat, tetangga, famili. Apakah tetangga kita orang non-muslim, orang kafir, boleh tak dibagikan dagingnya? Boleh, tidak ada halangannya. Kita berikan kepada orang tetangga, karib kerabat, famili kita. Apakah panitia boleh mendapatkan upah dari daging hewan kurban tersebut? Tidak dibolehkan, haram hukumnya. Rasulullah ancam di dalam hadisnya, tidak ada kurban bagi orang yang berkurban. Tidak diterima pahala orang yang berkurban oleh Allah. Penjaga, panitia, pemelihara, dan kemudian orang yang bekerja hewan kurban tersebut tidak dibenarkan mendapat upah dari daging hewan kurban tersebut. Maka untuk itu, siapa yang boleh memberikan upah kepada orang panitia, kepada orang yang bekerja, adalah orang yang berkurban. Apakah dibolehkan menjual kulit hewan kurban? Apakah dibolehkan menjual kaki hewan kurban? Apakah dibolehkan panitia menjual tulang-tulangnya? Tidak dibenarkan, haram hukumnya. Apabila menjual kulit hewan kurban tersebut tanpa sepengetahuan orang yang berkurban, haram hukumnya. Tapi hasil penjualan kulit hewan kurban itu diberikan kepada fakir dan miskin. Tidak dibenarkan untuk pembangunan masjid, tidak dibenarkan dibagi-bagi oleh panitia, tidak dibenarkan untuk membeli tikar masjid. Yang hanya boleh berikan kepada fakir dan miskin. Misalkan orang yang bekerja, tidak dibenarkan upah dari daging hewan kurban. Yang boleh, yang memberikan upah itu adalah dari orang yang berkurban. Misalkan diberikan kepada orang yang berkurban itu daging, kemudian diberikan oleh orang yang berkurban itu kepada orang yang bekerja, itu dibenarkan. Apakah boleh kita mengorbankan orang tua kita sudah meninggal? Mayoritas ulama membolehkan kita mengorbankan orang tua kita yang sudah meninggal. Apakah kita boleh mewasiatkan kurban kita? Misalkan di antara
kemudian ditambah dengan anak kita yang belum akil balik, kita jadikan 7 orang untuk menjadi kurban, boleh. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Di dalam surat Al-Fatihah, jangan pernah ayat ini kita putar-balikkan. Ketika kita minta pertolongan kepada Allah, tapi Allah tidak pernah kita sembah. Kita minta pertolongan kepada Allah, tapi Allah tidak pernah kita sembah. Malahan menyembah Allah. Kenapa doa kita belum juga dikabulkan oleh Allah? Ingat kembali, apakah kita sudah menyembah Allah terlebih dahulu? Allah jelaskan, sembahlah Allah terlebih dahulu, barulah minta pertolongan kepadanya. Bagaimana cara kita untuk menyembah Allah? Laksanakanlah sholat, barulah kita berdoa kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini ya Allah, kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami bertobat ya Allah. Hapuskanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami bermohon ya Allah, terimalah amal ibadah kami ya Allah. Terimalah amal kurban kami pada hari ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini adalah hari kemenangan bagi kami ya Allah. Kami tidak bisa berkumpul dengan keluarga kami ya Allah. Tahun dahulu kami bisa bertemu dengan orang tua kami ya Allah. Pada hari ini kami tidak bisa bertemu dengan orang tua kami ya Allah. Orang tua kami telah Engkau jemput ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini ya Allah, kami berdoa kepada-Mu. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Tunjukkanlah kami pemimpin-pemimpin yang beriman ya Allah. Jauhkanlah kami dari pemimpin-pemimpin yang kafir ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini ya Allah, bukakanlah pintu taubat kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami mohon ampun kepada-Mu ya Allah. Begitu banyak dosa yang telah kami perbuat ya Allah.
dosa zina yang telah kami perbuat, dosa yang lain telah kami perbuat, ya Allah. Dosa menzalim, dosa korupsi yang telah kami lakukan di kantor untuk bekerja, ya Allah. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Lindungi kami, ya Allah. Lindungi negeri kami dari segala musibah, bahaya dan bencana, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungi negara kami, ya Allah. Lindungi negara kami dari pertikaian, ya Allah. Tunjukkanlah kami pemimpin yang adil, ya Allah. Pemimpin yang beriman, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa saudara-saudara kami. Lindungi saudara-saudara kami yang di luar negeri sana, ya Allah. Saudara-saudara kami yang di Palestina sana, ya Allah. Saudara-saudara kami yang di Afghanistan sana, ya Allah. Saudara-saudara kami yang di Irak sana, ya Allah. Yang dibunuh, yang dibantai, yang diperkosa, ya Allah. Ya Allah, lindungilah saudara-saudara kami yang di luar sana, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari perbuatan maksiat, ya Allah. Jauhkan kami dari perbuatan dosa-dosa besar, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah permohonan kami, ya Allah. Kabulkan permintaan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal yatama wal qurba ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi